Bapak dan Ibu, pernahkah di usia 50 tahun ke atas kita merasa seolah tidak lagi dianggap penting? Dunia berubah cepat, peran bergeser, dan orang-orang di sekitar kita tampak lebih sibuk dengan urusannya sendiri. Kadang muncul pertanyaan dalam hati, bagaimana caranya agar tetap disegani dan dihormati, meski kita bukan pejabat, bukan tokoh terkenal, dan bukan siapa-siapa. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau bahkan dari luar negeri, perasaan ini ternyata sama. Di usia 50 plus, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan fisik atau jabatan untuk mendapat penghormatan. Yang tersisa adalah sikap dan cara membawa diri. Dan justru disinilah letak kekuatan terbesar. Banyak orang mengira disegani itu soal kekuasaan atau suara keras. Padahal, orang yang benar-benar dihormati seringkali justru sederhana. Mereka tidak banyak bicara, tidak pamer pengalaman, dan tidak menuntut perhatian. Namun kehadirannya terasa berbeda, tenang, kokoh, dan membuat orang lain berpikir dua kali sebelum bersikap sembarangan. Usia 50 plus adalah masa kedewasaan batin. Di fase ini kita tidak lagi perlu membuktikan diri, namun bukan berarti kita harus pasif dan menerima perlakuan apa saja. Justru di usia ini, kita bisa belajar membawa diri dengan cara yang membuat orang menghargai kita tanpa perlu diminta. Ada seorang bapak berusia 56 tahun yang pernah berkata, "Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tidak ingin diperlakukan sembarangan." Kalimat ini sederhana, namun dalam maknanya. Ia mulai mengubah cara berbicara, cara merespons, dan cara berdiri dalam percakapan. Perlahan, sikap orang terhadapnya pun berubah. Bapak dan Ibu, dihormati bukan soal latar belakang, melainkan soal cara kita menempatkan diri. Ketika kita tahu nilai diri sendiri, orang lain akan merasakannya. Ketika kita tenang dan jelas sikapnya, lingkungan akan menyesuaikan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas 5 cara membawa diri agar disegani dan dihormati di usia 50 plus meski kita bukan siapa-siapa. Cara yang sederhana, namun jika dijalani dengan konsisten, mampu mengubah cara orang memandang kita. Bapak dan Ibu, cara pertama membawa diri agar disegani dan dihormati di usia 50 plus adalah berhenti berbicara berlebihan tentang diri sendiri. Semakin kita merasa perlu menjelaskan siapa kita, apa pengalaman kita, dan apa jasa kita di masa lalu, semakin kecil wibawa yang terasa. Orang yang benar-benar dihormati tidak sibuk mempromosikan dirinya. Ia cukup hadir dengan tenang, dan orang lain yang akan merasakan nilainya. Di usia 50 plus, kita sudah memiliki perjalanan hidup yang panjang. Pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan tidak sedikit. Namun orang-orang yang disegani tidak mengulang-ulang cerita itu untuk mencari pengakuan. Mereka menyampaikan seperlunya dan lebih banyak mendengarkan. Sikap ini memberi kesan matang dan tidak haus perhatian. Bapak dan Ibu berbicara seperlunya bukan berarti menjadi pendiam atau pasif. Ini tentang mengendalikan kebutuhan untuk terlihat hebat. Ketika kita tidak tergesa menyela pembicaraan, tidak memotong dengan cerita sendiri, dan tidak membandingkan pengalaman, orang lain merasa dihargai. Dari rasa dihargai itulah penghormatan kembali pada kita. Ada seorang ibu berusia 52 tahun yang dulu sering merasa tidak didengar. Ia cenderung menjelaskan panjang lebar agar dipahami. Namun setelah ia mulai berbicara lebih singkat dan fokus pada inti, orang-orang justru lebih memperhatikannya. Ia berkata, "Ternyata bukan panjangnya kata-kata yang membuat orang mendengar, tapi ketenangan saya." Bapak dan Ibu, orang yang disegani biasanya tenang dalam berbicara dan jelas dalam pesan. Tidak berputar-putar, tidak emosional, dan tidak meledak-ledak. Ketika kita berbicara dengan stabil, suara tidak tergesa, dan bahasa tubuh mantap, orang lain membaca itu sebagai kepercayaan diri. Selain itu, jangan merasa perlu menjawab semua hal. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab panjang. Ada komentar yang cukup ditanggapi singkat. Sikap selektif dalam merespons membuat kita tidak terlihat reaktif, dan orang yang tidak reaktif biasanya lebih dihormati. Di usia 50 plus, kehadiran yang tenang jauh lebih kuat daripada suara yang keras. Ketika kita berhenti mencari perhatian lewat kata-kata, kita mulai mendapat perhatian lewat sikap. Inilah awal perubahan cara orang memandang kita. Bapak dan Ibu, cara pertama ini sederhana namun sangat kuat. Kendalikan cara berbicara, dan kurangi kebutuhan untuk membuktikan diri. Dari sini, wibawa tumbuh perlahan, dan penghormatan datang tanpa harus diminta. Bapak dan Ibu, cara kedua agar disegani dan dihormati di usia 50 plus adalah menetapkan batas dengan tenang dan konsisten. Banyak orang kehilangan wibawa bukan karena kurang pengalaman, tetapi karena terlalu mudah mengiyakan semua permintaan.
Ketika kita selalu tersedia tanpa batas, orang lain terbiasa memperlakukan kita seenaknya. Di usia 50 plus, kita sudah cukup matang untuk tahu mana yang pantas dan mana yang tidak. Namun seringkali rasa tidak enak hati membuat kita mengalah. Padahal orang yang disegani bukan yang selalu berkata, ya, melainkan yang tahu kapan harus berkata, cukup. Ketegasan yang lembut jauh lebih dihormati daripada kebaikan yang berlebihan. Bapak dan Ibu menetapkan batas tidak harus dengan suara keras atau wajah tegang. Cukup dengan kalimat sederhana dan nada stabil. Misalnya, saya tidak bisa hari ini, atau saya kurang nyaman dengan cara itu. Kalimat singkat seperti ini memberi pesan jelas bahwa kita punya prinsip dan harga diri. Ada seorang bapak berusia 55 tahun yang dulu sering diminta bantuan tanpa mempertimbangkan waktunya. Ia jarang menolak karena takut dianggap pelit. Setelah ia mulai berkata tidak dengan sopan dan konsisten, orang-orang justru lebih menghormati waktunya. Ia berkata, ternyata orang belajar menghargai saat kita mulai menghargai diri sendiri. Bapak dan Ibu, konsistensi adalah kunci. Jika hari ini kita tegas lalu besok mengalah karena tekanan, orang akan kembali menguji. Orang yang disegani tidak berubah-ubah sikap karena tekanan sesaat. Mereka tenang, jelas, dan tidak perlu membela diri panjang lebar. Menetapkan batas juga melindungi ketenangan batin. Kita tidak lagi membawa pulang beban orang lain, tidak lagi merasa terpaksa dan tidak lagi menyimpan kesal. Wajah dan bahasa tubuh menjadi lebih ringan. Ketika batin ringan, sikap pun terlihat lebih kokoh. Di usia 50 plus, orang tidak menilai kita dari gelar atau posisi, tetapi dari kejelasan sikap. Kejelasan inilah yang memancarkan wibawa. Orang mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka akan menghormati. Bapak dan Ibu, cara kedua ini menegaskan bahwa dihormati bukan berarti keras, tetapi berani memiliki batas yang sehat. Dari batas inilah sikap orang terhadap kita mulai berubah. Bapak dan Ibu, cara ketiga agar disegani dan dihormati di usia 50 plus adalah mengendalikan emosi dan tidak mudah terpancing. Banyak orang kehilangan wibawa bukan karena kurang pintar, tetapi karena terlalu cepat bereaksi. Di usia matang, ketenangan adalah kekuatan terbesar. Orang yang stabil emosinya akan terlihat lebih kuat daripada orang yang paling banyak bicara. Di lingkungan manapun, selalu ada komentar yang kurang menyenangkan, candaan yang menyinggung, atau sikap yang meremehkan. Jika kita langsung tersinggung, membalas dengan nada tinggi, atau menunjukkan kemarahan, orang lain melihat celah. Namun ketika kita tetap tenang dan memilih respons yang bijak, suasana berubah. Orang menjadi lebih berhati-hati. Bapak dan Ibu, mengendalikan emosi bukan berarti memendam perasaan. Ini tentang memilih waktu dan cara yang tepat. Tidak semua hal perlu ditanggapi saat itu juga. Kadang diam lebih kuat daripada perdebatan panjang. Orang yang tidak mudah terpancing memberi kesan matang dan tidak mudah digoyahkan. Ada seorang ibu berusia 53 tahun yang dulunya mudah tersinggung ketika pendapatnya tidak dipakai. Ia merasa diabaikan. Namun setelah ia belajar menahan diri dan menyampaikan pendapat dengan lebih tenang di waktu yang tepat, orang-orang justru mulai mendengarkannya. Ia berkata, saat saya berhenti marah, orang mulai menghargai. Bapak dan Ibu, orang yang disegani biasanya tidak reaktif. Mereka mendengar lebih dulu, memahami situasi, lalu merespons dengan singkat dan jelas. Ketika orang lain berbicara keras, mereka tetap stabil. Stabilitas ini memancarkan wibawa tanpa perlu ditunjukkan. Selain itu, kendali emosi menjaga kesehatan batin. Kita tidak membawa amarah seharian, tidak mengulang-ulang kejadian di pikiran, dan tidak membiarkan satu komentar kecil merusak hari. Hati menjadi lebih ringan, dan wajah memancarkan ketenangan. Di usia 50 plus, ketenangan jauh lebih bernilai daripada kecepatan bereaksi. Orang mungkin lupa kata-kata kita, tetapi mereka akan ingat bagaimana sikap kita saat situasi memanas. Jika sikap kita tetap tenang, hormat akan tumbuh dengan sendirinya. Bapak dan Ibu, cara ketiga ini menegaskan bahwa pengendalian diri adalah tanda kedewasaan sejati. Ketika emosi terjaga, wibawa menguat. Dan ketika wibawa menguat, orang lain otomatis lebih menghormati. Bapak dan Ibu, cara keempat agar disegani dan dihormati di usia 50 plus adalah memiliki prinsip yang jelas dan tidak mudah terbawa arus. Di usia matang, orang tidak lagi menilai kita dari seberapa cepat mengikuti tren atau seberapa sering kita setuju dengan mayoritas. Yang membuat seseorang dihargai adalah keteguhan sikapnya. Banyak orang kehilangan wibawa karena terlalu ingin diterima. Mereka mudah mengubah pendapat demi menyenangkan orang lain. Padahal,
Orang yang selalu berubah-ubah sulit untuk dihormati. Sebaliknya, orang yang punya prinsip, meski sederhana, akan terlihat lebih kokoh dan dipercaya. Bapak dan Ibu memiliki prinsip bukan berarti keras kepala. Prinsip adalah nilai yang kita pegang, seperti kejujuran, kesopanan, dan tanggung jawab. Ketika kita konsisten menjalani nilai itu dalam kehidupan sehari-hari, orang lain membaca integritas kita. Integritas inilah yang membangun wibawa. Ada seorang bapak berusia 58 tahun yang dikenal tenang dan jarang banyak bicara. Namun ketika ia menyampaikan pendapat, orang-orang mendengarkan. Mengapa? Karena ia konsisten antara kata dan perbuatan. Ia tidak perlu meyakinkan orang karena sikapnya sudah berbicara. Bapak dan Ibu, orang yang berprinsip juga tidak mudah ikut dalam pembicaraan yang merendahkan orang lain. Ia menjaga lisannya. Ketika kita tidak suka bergosip, tidak menyebarkan cerita, dan tidak mencari sensasi, orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang matang dan dapat dipercaya. Selain itu, prinsip membuat kita tidak mudah goyah oleh tekanan. Ketika ada situasi yang tidak sesuai dengan nilai kita berani menolak dengan sopan. Keberanian yang tenang seperti ini menumbuhkan rasa hormat. Orang mungkin tidak selalu setuju, tetapi mereka akan menghargai ketegasan kita. Di usia 50 plus, reputasi bukan lagi dibangun dari pencitraan, tetapi dari konsistensi. Setiap tindakan kecil membentuk persepsi orang terhadap kita. Jika kita konsisten pada nilai yang baik, lambat laun orang akan melihat kita sebagai pribadi yang kuat dan layak dihormati. Bapak dan Ibu, cara keempat ini menegaskan bahwa wibawa lahir dari integritas. Ketika prinsip dijaga dengan konsisten, orang lain tidak akan mudah meremehkan. Mereka melihat keteguhan yang tidak perlu dipamerkan. Bapak dan Ibu, cara kelima dan terakhir agar disegani serta dihormati di usia 50 plus adalah merawat penampilan dan bahasa tubuh dengan sederhana namun rapi. Banyak orang mengira wibawa hanya berasal dari kata-kata, padahal sebelum kita berbicara, orang lain sudah menilai dari cara kita berdiri, berjalan, dan menatap. Di usia 50 plus, kita tidak perlu tampil berlebihan atau mengikuti tren. Yang penting adalah bersih, rapi, dan terawat. Pakaian yang sederhana tetapi tertata memberi kesan bahwa kita menghargai diri sendiri. Dan ketika kita menghargai diri sendiri, orang lain cenderung ikut menghargai. Bapak dan Ibu, bahasa tubuh juga berbicara lebih kuat daripada suara. Postur yang tegak, tatapan yang tenang, dan gerakan yang tidak tergesa memberi kesan percaya diri. Sebaliknya, tubuh yang membungkuk, wajah yang terus terlihat ragu, atau gerakan yang gelisah sering dibaca sebagai ketidakpastian. Ada seorang ibu berusia 54 tahun yang berkata, "Saya mulai berdiri lebih tegak dan berbicara lebih perlahan." Orang-orang mulai memperhatikan. Perubahan kecil dalam sikap fisik ternyata berdampak besar pada cara orang memandangnya. Ia tidak berubah menjadi orang lain, hanya memperbaiki cara membawa diri. Bapak dan Ibu, suara juga bagian dari bahasa tubuh. Berbicara dengan tempo stabil, tidak terlalu cepat, dan tidak berbisik membuat pesan terdengar lebih tegas. Kita tidak perlu keras, cukup jelas. Kejelasan dalam suara memancarkan ketenangan dan keyakinan. Merawat diri juga termasuk menjaga ekspresi wajah. Wajah yang terlalu sering menunjukkan keluhan atau kekecewaan membuat orang menjaga jarak. Sebaliknya, wajah yang tenang dan bersahabat membuat orang nyaman sekaligus hormat. Di usia 50 plus, kesan pertama bukan lagi soal kemewahan, melainkan soal keteraturan dan kehadiran. Ketika kita hadir dengan rapi dan mantap, orang akan melihat keseriusan dan kedewasaan kita. Bapak dan Ibu, cara kelima ini menutup 5 cara membawa diri agar disegani. Ketika sikap, emosi, prinsip, batas, dan penampilan selaras, kita tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk dihormati. Wibawa tumbuh dari keutuhan diri, bukan dari jabatan. Bapak dan Ibu, ketika 5 cara membawa diri ini benar-benar diterapkan dengan konsisten, perubahan yang terjadi bukan hanya pada cara orang memandang kita, tetapi juga pada cara kita memandang diri sendiri. Rasa percaya diri yang dulu goyah perlahan menjadi lebih stabil. Kita tidak lagi merasa kecil di tengah percakapan, tidak lagi gugup saat menyampaikan pendapat, dan tidak lagi takut dianggap remeh. Dampak pertama yang paling terasa adalah perubahan dalam sikap orang lain. Orang mulai berbicara lebih sopan, mendengarkan lebih serius, dan tidak sembarangan bercanda yang merendahkan. Bukan karena kita menjadi keras, tetapi karena sikap kita menunjukkan kejelasan dan keteguhan. Lingkungan membaca perubahan itu dan secara alami menyesuaikan diri. Bapak dan Ibu, dampak berikutnya adalah hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Kita tidak lagi terlalu mengalah, tidak terlalu banyak menjelaskan, dan tidak terlalu reaktif.
Dengan batas yang jelas dan emosi yang terjaga, konflik kecil berkurang. Percakapan menjadi lebih dewasa dan minim drama. Perubahan juga terasa di dalam batin. Kita tidak lagi memikirkan ucapan orang sepanjang hari. Tidak lagi mengulang-ulang kejadian di kepala. Ketika batin lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan wajah pun terlihat lebih rileks. Wibawa bukan lagi usaha, tetapi pancaran alami dari ketenangan. Ada seorang bapak berusia 57 tahun yang dulu sering merasa diremehkan di lingkungan kerja. Setelah ia mengubah cara berbicara dan menjaga sikap, ia berkata, "Saya tidak mengubah siapa saya, hanya mengubah cara saya berdiri." Kalimat ini menggambarkan dampak besar dari perubahan kecil yang konsisten. Bapak dan Ibu, dampak lainnya adalah rasa cukup yang tumbuh dalam diri. Kita tidak lagi merasa perlu bersaing dengan yang lebih muda atau membandingkan pencapaian. Usia 50 plus bukan tentang siapa paling menonjol, tetapi siapa paling matang. Kematangan inilah yang membuat kita berbeda. Selain itu, keberanian untuk menetapkan batas memberi kebebasan. Kita tidak lagi terjebak dalam situasi yang menguras energi. Kita memilih dengan sadar mana yang perlu dihadapi dan mana yang bisa dilepas. Pilihan ini memberi rasa kendali yang menenangkan. Bapak dan Ibu, segmen ini menegaskan bahwa 5 cara tadi bukan teori kosong. Jika dijalani dengan konsisten, hidup di usia 50 plus menjadi lebih bermartabat. Tidak perlu menjadi orang besar untuk dihormati. Cukup menjadi pribadi yang utuh, tenang, dan jelas sikapnya. Bapak dan Ibu, meskipun kita sudah berusaha membawa diri dengan baik, ada beberapa kesalahan umum yang tanpa sadar bisa membuat kita tetap sulit dihormati di usia 50 plus. Kesalahan ini sering bukan karena niat buruk, melainkan karena kebiasaan lama yang terbawa sejak muda. Jika tidak disadari, kebiasaan ini diam-diam mengikis wibawa. Kesalahan pertama adalah terlalu sering mengeluh. Mengeluh tentang keadaan, tentang orang lain, atau tentang perubahan zaman membuat kita terlihat lemah dan tidak siap menghadapi kenyataan. Orang mungkin bersimpati sesaat, tetapi rasa hormat perlahan berkurang. Orang yang disegani biasanya berbicara seperlunya dan tidak menjadikan keluhan sebagai kebiasaan. Bapak dan Ibu, kesalahan berikutnya adalah membandingkan diri dengan generasi yang lebih muda. Ketika kita terus mengatakan, zaman saya dulu lebih baik atau anak sekarang tidak seperti dulu, kita terlihat defensif. Perbandingan seperti ini jarang membangun penghormatan. Sebaliknya, sikap terbuka dan tenang menghadapi perubahan membuat kita terlihat matang. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah terlalu ingin disukai semua orang. Di usia 50 plus, kebutuhan untuk selalu diterima justru membuat kita mudah mengalah dan kehilangan batas. Orang yang berusaha menyenangkan semua pihak seringkali tidak dianggap serius. Wibawa lahir dari kejelasan, bukan dari keinginan disukai. Bapak dan Ibu, ada juga kebiasaan terlalu banyak bercanda tentang diri sendiri hingga merendahkan diri. Bercanda memang baik untuk mencairkan suasana, tetapi jika terlalu sering meremehkan diri sendiri, orang lain akan ikut meremehkan. Cara kita memperlakukan diri akan menjadi contoh bagi orang lain. Kesalahan berikutnya adalah berbicara tanpa mendengarkan. Ketika kita memotong pembicaraan, tidak memberi ruang orang lain berbicara, atau merasa paling tahu, orang akan menjaga jarak. Orang yang dihormati biasanya pandai mendengar sebelum berbicara. Selain itu, sikap inkonsisten juga merusak wibawa. Hari ini tegas, besok ragu. Hari ini yakin, besok berubah karena tekanan. Inkonsistensi membuat orang bingung dan sulit mempercayai kita. Konsistensi meski sederhana jauh lebih dihargai. Bapak dan Ibu, segmen ini bukan untuk menyalahkan diri tetapi untuk menyadarkan bahwa dihormati bukan hanya soal apa yang kita lakukan tetapi juga apa yang kita hindari. Dengan mengurangi kesalahan-kesalahan ini, jalan untuk disegani menjadi lebih terbuka dan mantap. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dalam hati. Apakah selama ini kita ingin dihormati karena posisi atau karena keutuhan diri? Pertanyaan ini penting, karena di usia 50 plus, penghormatan yang bertahan lama bukan datang dari jabatan, melainkan dari kedewasaan sikap. Usia 50 plus adalah masa ketika hidup mulai memperlihatkan hasil dari cara kita membawa diri selama ini. Jika dulu kita mudah terpancing, mungkin kita sering merasa tidak dihargai. Jika dulu kita terlalu ingin diterima, mungkin kita sering mengalah dan merasa kecil. Namun hari ini adalah kesempatan untuk memperbaiki sikap tanpa menyalahkan masa lalu. Bapak dan Ibu, refleksi ini mengajak kita memahami bahwa dihormati bukan hak yang harus dituntut, tetapi hasil dari sikap yang konsisten.
Ketika kita tenang dalam berbicara, jelas dalam batas, stabil dalam emosi, teguh dalam prinsip, dan rapi dalam membawa diri, orang lain tidak punya alasan untuk meremehkan. Kadang rasa tidak dihargai muncul bukan karena orang lain benar-benar meremehkan, tetapi karena kita sendiri belum sepenuhnya yakin pada nilai diri. Ketika keyakinan itu tumbuh dari dalam, perubahan terasa kuat. Kita tidak lagi sensitif terhadap komentar kecil. Kita tidak lagi merasa harus menjelaskan siapa diri kita. Ada banyak orang di usia 50 plus yang baru menyadari bahwa mereka selama ini terlalu keras pada diri sendiri. Mereka ingin terlihat kuat, ingin terlihat berhasil, ingin terlihat penting. Padahal, kehadiran yang jujur dan tenang jauh lebih berwibawa daripada pencitraan. Bapak dan Ibu, refleksi ini juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki perjalanan berbeda. Tidak perlu membandingkan diri dengan siapapun. Dihormati bukan soal seberapa tinggi posisi kita, tetapi seberapa utuh kita berdiri sebagai diri sendiri. Di usia 50 plus, kita sudah cukup dewasa untuk tidak lagi mengejar pengakuan. Yang kita jaga adalah martabat, bukan popularitas. Yang kita rawat adalah sikap, bukan penampilan berlebihan. Bapak dan Ibu, jika hari ini ada satu hal yang paling menyentuh dari pembahasan ini, simpanlah dan praktikan perlahan. Perubahan kecil yang konsisten akan jauh lebih kuat daripada perubahan besar yang hanya sesaat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah memahami bahwa disegani dan dihormati di usia 50 plus, bukanlah soal jabatan, kekuasaan, atau kekayaan. 5 cara sederhana yang telah kita bahas: mengendalikan cara berbicara, menetapkan batas, menjaga emosi, memegang prinsip, dan merawat penampilan serta bahasa tubuh adalah fondasi wibawa yang sesungguhnya. Usia 50 plus bukan masa untuk merasa kecil, dan bukan pula masa untuk bersaing dengan siapapun. Ini adalah masa kedewasaan, di mana sikap lebih berbicara daripada kata-kata. Ketika kita membawa diri dengan tenang dan jelas, orang lain akan membaca keutuhan itu tanpa perlu kita jelaskan panjang lebar. Bapak dan Ibu, seringkali rasa tidak dihargai muncul karena kita terlalu lama menggantungkan harga diri pada pengakuan orang lain. Padahal ketika kita berdiri tegak dengan keyakinan dan ketenangan, penghormatan datang secara alami. Kita tidak perlu memaksa, tidak perlu membuktikan, dan tidak perlu meninggikan suara. Kita juga belajar bahwa dihormati bukan berarti ditakuti. Orang yang benar-benar disegani adalah mereka yang stabil, tidak mudah goyah, dan konsisten dalam sikap. Keberadaan seperti ini menciptakan rasa hormat yang tulus, bukan karena tekanan, tetapi karena kepercayaan. Bapak dan Ibu yang kami sayangi, jika hari ini ada satu cara yang terasa paling relevan dengan kondisi Anda, mulailah dari situ. Tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Satu perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten sudah cukup untuk mengubah cara orang memandang kita. Ingatlah, menjadi siapa-siapa tidak selalu menjamin dihormati. Tetapi menjadi pribadi yang utuh, matang, dan tenang hampir selalu membawa penghormatan. Usia 50 plus adalah waktu terbaik untuk memperkuat sikap, bukan untuk meragukan diri. Apabila pembahasan ini terasa bermanfaat dan menenangkan, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di channel ini. Dukungan sederhana dari Bapak dan Ibu membantu kami terus menghadirkan konten reflektif dan mendidik bagi usia 50 plus serta keluarga. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi ketenangan, kebijaksanaan, dan wibawa yang terpancar dari dalam diri.